Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Benzema angkat bicara, trio MBH tercipta di lini depan Real Madrid musim depan. Penyerang Real Madrid Karim Benzema angkat bicara perihal masa depan penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Bomber keturunan Aljazair ini optimis Kylian Mbappe akan hengkang ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Jika Mbappe ingin pergi, saya ingin dia bergabung dengan Real Madrid dan saya ingin terjadi dalam waktu dekat. Itu akan jadi ideal, kata Benzema. Sebelumnya jurnalis Marca yang dikenal dengan orang dalam Real Madrid, Josep Felix Diaz, mengatakan Kylian Mbappe satu-satunya pemain yang akan didatangkan Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2021. Real Madrid tidak berencana pergi ke pasar transfer selain mendatangkan Kylian Mbappe, tulis Josep Felix Diaz di akun Twitternya. Sebelumnya, menurut @partidazotcope, Real Madrid akan mendatangkan satu pemain bintang pada bursa transfer musim panas 2021. Satu pemain bintang yang dimaksud adalah Kylian Mbappe. Bahkan demi mendapatkan Kylian Mbappe, manajemen Real Madrid berniat memotong gaji para pemain mereka. Hal itulah yang membuat 7 pemain Real Madrid berniat meninggalkan Real Madrid termasuk Sergio Ramos. Beberapa pemain termasuk Sergio Ramos telah berujar kepada klub. Mereka tidak menerima pemotongan gaji karena semata-mata hanya untuk mendapatkan Kylian Mbappe, tulis @partidazotcope. Kehadiran Kylian Mbappe membuat Real Madrid akan membentuk trio MBH. Mbappe, Benzema dan Hazard di lini depan mereka. Awalnya trio BBM, Bale, Benzema dan Mbappe yang lebih dikedepankan. Namun trio ini batal bekerja sama setelah Gareth Bale dikabarkan pensiun kelar membela timnas Wales di Piala Eropa 2020. Jadi sejauh mana trio MBH memberikan sumbangsi bagi Real Madrid? Sejauh ini trio BBC merupakan salah satu trio paling sukses dalam sejarah berdirinya Real Madrid. Ketiganya membantu Real Madrid memenangkan trofi Liga Champions 3 musim beruntun. Carlo Ancelotti balik ke Real Madrid. Bagaimana reaksi Martin Odegaard? Gelandang Martin Odegaard menyatakan bahwa dirinya menyambut hangat kedatangan kembali Carlo Ancelotti di kursi kepelatihan Real Madrid. Masa depan Odegaard di Real Madrid sempat menjadi spekulasi karena klub yang meminjamnya musim kemarin, Arsenal, berniat untuk memperpanjang masa peminjamannya. Namun kedatangan Carlo Ancelotti menjadikan nasib Odegaard jelas. Gelandang internasional Norwegia itu dipastikan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas ini. Diwawancarai di tengah-tengah kesibukannya memperkuat Norwegia, Odegaard mengaku senang dengan kembalinya Ancelotti karena ia memiliki pengalaman bagus dengan sang pelatih. Dia adalah pelatih yang saya kenal, dan dengannya saya memiliki hubungan yang baik ketika dia terakhir di sana. Dalam hal tersebut itu positif, tetapi di luar itu 1 hari telah berlalu. Jadi saya tidak terlalu banyak tahu tentang apa yang dia pikirkan tentang berbagai hal, kata Martin Odegaard. Odegaard memang memiliki kenangan manis bersama Ancelotti. Pelatih asal Italia itulah yang memberi sang gelandang kesempatan debut pada 23 Mei 2015 silam. Kala itu Odegaard masuk ke lapangan sejak babak kedua dalam laga kontra Getafe dalam usia 16 tahun 157 hari. Odegaard pun menjadi debutan termuda sepanjang sejarah klub. Ancelotti ke Madrid. Bale senang tapi belum yakin bertahan. Gareth Bale ikut buka suara soal keputusan Real Madrid menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Bagaimanapun, keputusan ini bisa memengaruhi masa depan Gareth Bale yang masih berstatus sebagai pemain Real Madrid. Bale menghabiskan semusim terakhir dalam masa peminjaman di Tottenham Hotspur. Dia tidak pernah masuk rencana Zidane pelatih Real Madrid sebelumnya. Kini masa peminjaman Bale telah habis, dan dia kembali berstatus sebagai pemain Real Madrid. Sebab itu, dengan penunjukan Ancelotti, Bale mungkin akan mendapatkan kesempatan bermain lagi. Bale memuji keputusan Madrid yang telah menunjuk pelatih berpengalaman seperti Ancelotti. Dia memahami Ancelotti sebagai salah satu kandidat terbaik karena pengalaman dan kualitasnya. Saya tahu Ancelotti adalah pelatih hebat. Saya berhubungan baik dengan dia. Kami melewati masa-masa indah dulu. Dia telah kembali ke Real Madrid dan dia adalah pria hebat. Kami pernah menjalani masa-masa hebat di Real Madrid dan saya yakin dia akan menjadi pelatih hebat di sana. Saya pernah berbicara dengan dia ketika kami melawan Everton di awal musim. Kami berpelukan dan ngobrol singkat, kata Gareth Bale. Bale senang dengan kembalinya Ancelotti. Dia pernah jadi salah satu pemain andalan Ancelotti di Madrid dulu. Meski begitu, sampai sekarang Bale belum yakin apakah akan bertahan di Madrid. Namun posisi saya masih sama dan masih belum memikirkan itu masa depan di Madrid. Saat ini saya berkonsentrasi penuh pada persiapan kami dalam Euro nanti. Setelahnya baru saya bereskan sisa-sisa masalah, pungkas Gareth Bale.
Tunggu Euro selesai, Mbappe bakal umumkan keputusan ke Madrid. Cepat atau lambat, Kylian Mbappe diyakini akan bergabung dengan Real Madrid. Kemungkinan transfer ini sudah lama dibicarakan, bahkan sejak Mbappe masih membela AS Monaco. Saat ini Mbappe masih berstatus sebagai pemain PSG, tapi kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Kondisi inilah yang bisa jadi celah untuk dimanfaatkan Real Madrid. Madrid sebenarnya tidak bisa bergerak bebas memburu Mbappe karena kendala finansial. Karena itu peran Mbappe juga dibutuhkan dalam gejolak transfer ini. Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi, seharusnya Mbappe sudah menekan kontrak baru jika dia memang ingin bertahan di PSG. Namun sejauh ini statusnya masih menggantung. Kabarnya PSG sudah berusaha menawarkan kontrak baru sejak beberapa bulan lalu, tapi Mbappe masih belum ingin membubuhkan tanda tangannya. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya. Terlebih, Mbappe selalu menghindar dan mencoba tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saat ini perkara kontrak baru Mbappe atau kemungkinan hengkang ke Real Madrid untuk sementara dikesampingkan terlebih dahulu. Mbappe sedang berkonsentrasi penuh membantu Prancis menyambut Euro 2020. Mbappe adalah bagian dari tim Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018 lalu. Saat ini Prancis pun berambisi mengawinkan gelar dunia tersebut dengan Piala Euro. Karena itu kecil kemungkinan Mbappe akan membuat pengumuman penting itu di tengah Euro berlangsung. Baru setelah Euro nanti Mbappe akan membuat pengumuman besar. Carlo Ancelotti enggan mengusik kebersamaan Ronaldo dan Juventus. Carlo Ancelotti tidak bisa mengelak masih menyukai Cristiano Ronaldo. Hanya saja Ancelotti enggan membahas kemungkinan reuni mereka di Real Madrid. Ancelotti seperti diketahui kembali dipercaya menangani Real Madrid. Pria asal Italia itu menggantikan posisi Zidane yang memutuskan hengkang usai gagal mempersembahkan gelar musim ini. Ancelotti bukan wajah baru bagi Los Blancos. Sebelumnya, pria berusia 61 tahun itu pernah 2 musim menangani Real Madrid. Saat itu Ancelotti bisa merasakan langsung kehebatan Ronaldo. Kehadiran pemain yang dijuluki CR7 itu membuat kekuatan Los Blancos sangat diperhitungkan. Saya sangat menyayangi Cristiano Ronaldo, tapi saya tidak suka membicarakan pemain yang masih milik klub lain. Dia punya kontrak dengan Juventus dan tidak adil membicarakannya. Saya hanya bisa menyampaikan bagaimana saya mencintainya sebagai pria dan betapa senangnya saya melihat karirnya, kata Ancelotti. Ancelotti kemudian bercerita kalau seorang wartawan asal Italia sempat bertanya kepadanya, apakah Ronaldo tengah berada di penghujung karirnya? Saya balas, dia baru mencetak 35 gol, sangat melambat sekali. Saya belum dengar apapun dari dia belakangan ini, kata Ancelotti. Sebelum akhirnya mengontrak Ancelotti hingga Juni 2024 mendatang, Real Madrid sempat menghubungi beberapa nama, termasuk Allegri dan Antonio Conte. Mereka pelatih-pelatih sukses. Conte memenangkan Serie A bersama Inter Milan. Allegri meraih begitu banyak trofi bersama Juventus. Dibandingkan dengan keduanya, dua sahabat hanya membuat saya senang. Terutama karena itu berarti buatan Italia masih tetap modis, kata Ancelotti. Ancelotti ingin reuni dengan Richarlison di Real Madrid. Real Madrid mulai bergerak di bursa transfer musim panas. Rumornya klub berjuluk Los Blancos itu sedang mengincar bomber Everton Richarlison. Ancelotti ingin bereuni dengan Richarlison yang merupakan mantan pemainnya sewaktu melatih Everton. Richarlison sebetulnya pernah masuk dalam radar Real Madrid pada Januari 2020. Namun Everton menolak penawaran 85 juta pound sterling yang diajukan. Richarlison sendiri masih memiliki kontrak dengan Everton hingga 2024. Itulah yang membuat harga pemain asal Brazil tersebut masih tergolong tinggi. Everton memboyong Richarlison dari Watford pada awal musim 2018-2019. 3 musim berkostum The Toffees, Richarlison mengantongi 119 penampilan dengan 42 gol. Di musim lalu, Real Madrid pun tidak meraih satupun trofi. Di saat bersamaan, lini depan mereka juga tidak terlalu produktif. Ya, Real Madrid sangat bergantung dengan Karim Benzema. Striker asal Prancis itu mengakhiri musim dengan torehan 23 gol di La Liga. Karena catatan buruk itulah, Real Madrid membawa pulang kembali Ancelotti ke Bernabeu. Seperti yang diketahui, Ancelotti adalah pelatih yang sukses mempersembahkan gelar Liga Champions buat Real Madrid. Total, Ancelotti mempersembahkan 4 trofi sewaktu melatih Real Madrid dari Juni 2013 hingga Mei 2015. Ex-pelatih Real Madrid sindir Zidane. Mantan pelatih Real Madrid Benito Floro mengaku heran dengan sikap Zidane. Floro yang menangani Madrid 1992 sampai 1994 itu gagal paham kenapa Zidane sering mengeluh menjadi juru taktik Real Madrid. Padahal ia sudah diberikan fasilitas nomor 1. Floro menilai Zidane seharusnya menghormati Presiden Real Madrid Florentino Perez. Saya terkejut dengan reaksi Zidane karena dia seharusnya lebih menghormati Florentino Perez. Zidane yang memberinya segalanya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Dia akan memiliki alasannya, tetapi kita tidak tahu apa itu,
Saya pikir tidak sulit untuk menjadi pelatih Real Madrid. Mereka memberi Anda pemain terbaik, fasilitas terbaik. Saya tidak paham mengapa Zidane mengeluh karena klub selalu mendukungnya. Kata Floro tentang surat perpisahan yang ditulis Zidane seperti dilansir Marca. Adapun pelatih baru Madrid, Floro mengomentari kembalinya Carlo Ancelotti ke Santiago Bernabeu. Floro tak heran Carlo Ancelotti yang dipilih menggantikan Zidane karena memiliki rekam jejak dan pengalaman menangani Real Madrid pada tahun 2013 sampai 2015. Dalam periode pertama menangani Real Madrid, Carlo Ancelotti cukup sukses. Ia membantu Real Madrid masing-masing memenangkan 1 trofi Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Carlo Ancelotti sudah tahu seperti apa klub itu dan Real Madrid tahu dia pelatih yang bagus. Dia sudah ada di sana dan akan memiliki skuad, penggemar, dan komunikasi media yang hebat. Dia orang yang sangat menghormati orang lain dengan baik. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Pungkas Floro.